Sungguh berat bagi kami. Karena ini bukan tentang saya, tapi tentang teman-teman kami Pak yang turut merasakan dampaknya yang begitu berat rasanya bagi kami Pak. Kita bicara soal mimpi Pak, harapan yang sudah ada depan mata, istilahnya rezeki sudah ada di depan mata Pak. Tapi karena satu kelalaian dari pihak sekolah Pak, yang seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kami Pak untuk mendapatkan mimpi ini. Saya rasa Pak, tentang mimpi, cita-cita yang sudah ada di depan mata dapat terhalang oleh sesuatu yang tidak seharusnya dihalangi Pak. Anggota Dewan, anggota. Ya, silakan ayo Pak. Ya Allah. Jika kita bisa kelas balik lagi Pak, selama 3 tahun Pak, 3 tahun terakhir kami siswa-siswa SMA di 17 Bekasi belajar mati-matian Pak. Kami merelakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal Pak. Saya tahu orang tua di sini betul-betul juga memberikan yang terbaik untuk anaknya Pak. Kami tahu Pak, kami yakin selama 3 tahun Pak. Tapi apa Pak? Hanya karena kelalaian sekolah Pak, kami diperlakukan seperti ini. Kami tidak tahu, kami hanya korban Pak. Kami tidak tahu apa-apa Pak. Ini bahwa terjadi kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak sekolah terkait penginputan data siswa eligible yang jumlah 148 tadi. Jadi sebenarnya pada proses dari pengumuman eligible menuju ke deadline waktu 15 Januari ke 31 Januari ini sebenarnya sekolah sudah berupaya maksimal mengikuti tahapan-tahapan yang memang harus dilaporkan atau diinput untuk melengkapi data ini. Jadi 3 proses itu kita sudah lakukan, dan yang terakhir yang tidak sempat diinput itu terkait nilai, finalisasi nilai untuk anak-anak kita yang eligible ini. Kendalanya lebih ke terlambatnya waktu oleh operator sekolah untuk menginput itu. Jadi kalau secara informasi mungkin kita bisa bahasakan human error di sini, karena beliau juga, operator juga menganggap durasi 1 hari itu ke 12.00 atau waktu 00, tapi ternyata deadline di jam 16 di sore tanggal 31. Nah, ini yang kemudian menjadi kendalanya, sampai kemudian data dari SMA 17 itu memang dinyatakan 0. Jadi kita masuk dalam kategori memang kosong data, bukan ke finalisasi data. Ya, kami mewakili pihak sekolah yang pertama pasti memohon maaf dengan kondisi yang sangat tidak nyaman ini. Jadi kecewaan itu memang pasti muncul baik dari pihak Ananda, anak-anak kami dengan orang tua, tapi di sisi lain bahwa ini kesalahan ini tidak disengaja. Jadi kami dari pihak sekolah itu memohon maaf sebesar-besarnya dengan kondisi yang ada, tapi tetap kita memaksimalkan upaya. Semoga di jalur ini masih ada peluang untuk anak-anak kita, dan kemudian kalau misalnya kepada orang tua, ini juga seperti kalimat itu tadi, kami mohon maaf dan tetap kita memaksimalkan upaya dengan harapan terakhir adalah tetap anak-anak kita bisa melalui jalur itu. Ada beberapa jalur yang untuk masuk ke perguruan tinggi. Selanjutnya itu adalah jalur tulis atau SNBT, atau namanya dulu itu UTBK. Nah, itu tidak lama lagi Bu, di bulan April itu mereka sudah melaksanakan mengikuti jalurnya ini untuk masuk perguruan tinggi. Setelah itu masih ada jalur lagi Bu yang lain namanya mandiri. Nah, itu masih, jadi pemerintah tuh menyiapkan banyak jalur, tidak hanya SNBP saja yang prestasi. Ada jalur tulisnya, kemudian ada jalur mandiri. Iya, ya. Kami kalau bisa karena waktunya mepet ya Bu ya, proses pembelajaran masih tinggal 2 minggu lagi. Persiapannya untuk UTBK, kami pihak sekolah sudah merencanakan untuk memfasilitasi anak-anak ini, untuk kami memberikan pembimbingan materi-materi yang berkaitan dengan UTBK. Itulah yang kami
sementara ini akan mempersiapkan untuk itu sambil menunggu hari ini. Berat bagi kami. Karena ini bukan tentang saya, tapi teman-teman kami Pak yang turut merasakan dampaknya yang begitu berat rasanya bagi kami Pak. Kita bicara soal mimpi Pak, harapan yang sudah ada depan mata, istilahnya rezeki sudah ada di depan mata Pak. Tapi karena satu kelalaian dari pihak sekolah Pak, yang seharusnya tidak menjadi penghalang bagi kami Pak untuk mendapatkan mimpi itu. Tentang, saya rasa Pak, tentang mimpi, cita-cita yang sudah ada di depan mata dan terhalang oleh sesuatu yang tidak seharusnya dihalangi Pak. Anggota Dewan. Ya, silakan ayo Pak. Ya Allah. Jika kita bisa kelas balik lagi Pak, selama 3 tahun Pak, 3 tahun terakhir kami siswa-siswa SMA Negeri 17 Makassar belajar mati-matian Pak. Kami merelakan banyak waktu, kami telah berjuang mengorbankan banyak hal Pak. Saya tahu orang tua di sini betul-betul juga memberikan yang terbaik untuk anaknya Pak. Kami tahu Pak, kami yakin selama 3 tahun Pak. Tapi apa Pak? Hanya karena kelalaian sekolah Pak, kami diperlakukan seperti ini. Kami tidak tahu, kami hanya korban Pak. Kami tidak tahu apa-apa Pak. Ini bahwa terjadi kesalahan yang tidak disengaja oleh pihak sekolah terkait penginputan data siswa eligible yang jumlah 148 tadi. Jadi sebenarnya pada proses dari pengumuman eligible menuju ke deadline waktu 15 Januari ke 31 Januari ini sebenarnya sekolah sudah berupaya maksimal mengikuti tahapan-tahapan yang memang harus dilaporkan atau diinput untuk melengkapi data ini. Jadi 3 proses itu kita sudah lakukan, dan yang terakhir yang tidak sempat diinput itu terkait nilai, finalisasi nilai untuk anak-anak kita yang eligible ini. Kendalanya lebih ke terlambatnya waktu oleh operator sekolah. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.